Jadi bapak-bapak ini yang nemuin pasien? Betul, Sus. Kita yang nemuin dia di pinggir kali. Tapi kita nggak tahu kenapa dia bisa begitu. Ini Sus, HP-nya tadi saya nemu di sakunya. Kita cuma nolongin aja Sus. Suster coba hubungi keluarganya pakai HP korban. Baik, Baik, Sus. Kalau gitu kita permisi. terima kasih ya Pak. Sama-sama, Sus. Jack, lo jalan bisa pelan-pelan gak sih? Ini kaki gue sakit. Sini. Mas Haris, Jack. Ya udah, buruan angkat, itu pasti penting. Angkat. Iya. Ya, Mas. Selamat malam. Saya Arfi, saya suster dari Rumah Sakit Yudhistira. Rumah sakit? Maaf, Saudara Edwin. Apa Anda kerabat atau salah satu keluarga dari yang mempunyai HP ini? Iya, Sus, saya adenya. Kakak saya kenapa, Sus? Pemilik HP ini sekarang berada di IGD Rumah Sakit Yudhistira. Kondisinya terluka cukup parah dan sekarang belum sadarkan diri. Maafin gue, Mas. Gue baru nyadar kalau lo ternyata perhatian banget ya sama gue. Bahkan lo nggak peduli sama nyawa lo sendiri. Permisi. Pasien harus segera masuk ruangan ICU. Dan ini barang milik pasien. Kejadiannya gimana, Sus? Pasien dibawa ke sini oleh beberapa warga dengan keadaan babak belur. Mereka tidak tahu kenapa sampai terluka seperti ini. Kalau sampai Mas Haris sadar dan buka mulut, nama gue pasti bakal terseret. Dia bakal tahu alasan kenapa gue dikeroyok tadi. Suster? Sus? Sus? Sus, kakak saya kenapa, Sus? Bentar ya, saya cek dulu. Gimana, Sus? Tekanan darah pasien sedikit penurunan. Misi, Mas. Nah, iya dok. Pak Haris, Mas, bisa dengar suara saya, Pak? Bapak jangan banyak bergerak dulu, Pak. Ada memar di beberapa titik yang disebabkan oleh benturan yang cukup keras. berbahaya nggak, dok? Kami belum bisa memastikan sebelum dilakukan CT scan dan observasi yang ketat dalam beberapa jam ke depan. Dari hasil CT scan, alhamdulillah tidak ada gejala yang serius
Memang ada memar dan luka luar, tapi itu gak begitu berbahaya. Kalau gitu saya udah boleh pulang, Dok ya? Boleh, tapi harus banyak istirahat. Dan untuk sementara, kurangi aktivitas yang berat dan harus rutin kontrol. Ya, Dok. Syukur kalau saya boleh pulang karena saya nggak bisa ninggalin kerjaan saya. Baik, saya akan buatkan surat untuk kontrol lanjutnya. Makasih ya, Dok. Ya, saya permisi dulu. Mas, mau ngapain sih? Lo tiduran aja istirahat. Lo kan belum sehat. Apaan sih, Win? Gue udah baikan kok kata dokter, gue boleh pulang. Pulang? Ya pulang lah. Lu kesini bawa baju ganti gue kan? Mobil lo udah diurus. Lo yakin gak apa-apa, Mas? Lo nggak lihat gue nggak baik-baik aja? Lagian lo kenapa sih, Vin? Jadi orang tuh pengecut banget. Gue datang buat nolongin lo, tapi lo malah ninggalin gue kabur. Lo sengaja ya? Hah? Pengen jadiin gue umpan ya kan? Ya sorry, Mas. Waktu itu situasinya emang lagi genting banget. Makanya gue gak bisa mikir dengan tenang. Sekarang gue tanya sama lo, ya. Mereka siapa? Gue yakin pasti lo kenal. Dan seperti biasa, lo bermasalah sama mereka, sampai akhirnya mereka nyerang lo. Ya. Ya, ini cuman salah paham, Mas. Gue mutusin cewek, terus abangnya nggak terima, makanya mereka nyerang gue. Udah gitu doang. Gue bingung banget, Jack. Ini menurut lo gimana coba? Ini masa Mas Haris maksa gue bikin laporan ke polisi soal pengeroyokan Arga dan juga gengnya kemarin? Hah? Ini gue takut, Jack. Ini kalau sampai gue masuk kantor polisi, kasus kita lo pikir ini gimana kalau sampai kasus kita? Stop. Jangan lu campur urusan itu sama yang ini, oke? Kasus harga ini tuh nggak ada hubungannya sama perampokan, paham lo? Makanya gue bilang sama lo, jauhin polisi. Lo bilang kasus perampokan aman? Hah? Lo bilang kalung ini bisa nutupin jejak kita ya, Jack? Mana sih lo? Aman sih aman, tapi lu jangan bikin ulah lagi lah, sampai terlibat polisi. Kenapa ngomong kayak gitu? Win, lo emang nggak takut apa? Kasus harga ini menyeret lu ke kasus lainnya. Dengar, kalau sampai lo bocor ataupun buka mulut, gue pasti nama lo yang pertama kali muncul di berita.